membahas tentang algoritma. Baiklah, kita langsung ke slide presentasinya. Dari pembelajaran ini nanti diharapkan itu kalian menguasai beberapa kompetensi. Jadinya Bapak bagi tujuannya menjadi 2. Dari segi pengetahuan, itu peserta didik diharapkan memahami pengertian dari algoritma. Kemudian tujuan yang kedua, itu peserta didik mengetahui cara penulisan algoritma. Jadinya dalam menulis algoritma ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Dari segi keterampilan, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu mampu membuat sebuah algoritma. Nanti algoritma yang dibuat adalah algoritma yang sederhana terkait dengan kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan. Kalau kita bicara tentang algoritma, sebenarnya hampir setiap hari kita menggunakan yang namanya algoritma secara tidak langsung ya. Kita menggunakan yang namanya algoritma. Contoh sederhana yang Bapak bisa tampilkan adalah ini. Jadinya algoritma itu adalah langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah ya, secara runtut. Jadi secara runtut itu adalah secara bertahap, ada tahapannya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya sampai masalah itu terpecahkan atau terselesaikan. Di dalam algoritma itu ada 3 unsur utama. Ya, jadinya dalam membuat sebuah algoritma kita harus memperhatikan 3 unsur utama ini. Unsur yang pertama itu adalah input. Kemudian unsur yang kedua adalah proses. Unsur yang ketiga adalah output. Ya. Kemudian kita lanjut ke cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma itu ada 3. Yang pertama ini adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Seperti namanya, bahasa natural, berarti penulisan algoritmanya itu menggunakan bahasa sehari-hari yang sering kita gunakan. Tentunya ini akan lebih mudah ya, lebih gampang. Penulisannya harus runtut, seperti yang Bapak katakan tadi ya, harus bertahap, ada tahapannya. Dan mengikuti kaidah yang berlaku agar mudah dipahami. Kaidah ini mungkin bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang mudah dipahami ya. Penulisannya harus runtut. Kenapa harus runtut? Nah, kita lihat ke contoh ya. Runtut di sini maksudnya seperti ini. Ada tahapannya. Jadinya kalau di bahasa natural, pembuatan atau penulisan algoritmanya kita menggunakan penomoran. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir nanti. Sesuai dengan proses algoritma yang kita buat. Terus setiap algoritma itu diawali dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Ya. Seperti yang Bapak katakan di awal, setiap algoritma memiliki 3 unsur. Unsur input, proses, dan output. Nah, kalau dari segi contoh ini, yang bisa kita masukkan ke unsur input adalah nomor 2 dan nomor 3. Jadinya, nomor 2, nomor 3 ini termasuk ke unsur input. Nomor 4 ini adalah unsur prosesnya. Sedangkan yang nomor 5, ini adalah unsur output ya. Kalau dibaca, ini adalah algoritma cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Jadinya diawali dengan mulai, kemudian masuk ke unsur inputnya, yaitu masukkan bilangan pertama, yaitu dideklarasikan ke variabel A, kemudian masukkan bilangan kedua, itu dideklarasikan ke variabel B. Setelah unsur input, ada unsur proses. Prosesnya adalah jumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, itu prosesnya. Kemudian setelah ada unsur proses, ada unsur output, yaitu tampilkan hasil. Baru proses yang terakhir adalah selesai. Kurang lebih seperti itu cara penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Sangat mudah, karena memang penulisannya menggunakan bahasa sehari-hari dan cukup menggunakan penomoran dalam penjabarannya. Kemudian cara penulisan algoritma yang kedua yaitu menggunakan flowchart. Berbeda dengan bahasa natural tadi. Kalau bahasa natural itu lebih menggunakan penjabaran kata-kata ya, kalimat. Kalau flowchart ini menggunakan bagan. Tentunya bagannya ini ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan ya, tidak sembarangan simbol. Karena masing-masing simbol memiliki artinya sendiri ya.
Jadinya flowchart itu merupakan suatu bagan yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah dari proses mulai sampai proses selesai. Tetap ya, algoritma ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian simbol yang bisa kita gunakan secara sederhana itu ada 4 ya. Yang pertama simbolnya seperti ini, persegi panjang tanpa sudut. Nama simbolnya adalah terminator. Fungsi dari simbol ini adalah untuk menyatakan titik awal dan titik akhir dalam suatu program. Jadinya nanti ketika kita menulis algoritma menggunakan flowchart, simbol ini akan tampil di awal dan di akhir algoritma kita. Sampai sini paham ya, jelas ya. Kemudian simbol yang kedua adalah jajar genjang. Nama simbolnya input dan output. Sesuai dengan namanya, fungsi dari simbol ini untuk menyatakan proses masukan dan proses keluaran. Ya, kalau tadi misalkan contohnya adalah cara kerja kalkulator, berarti simbol ini digunakan saat kita memasukkan bilangan dan menampilkan hasilnya. Simbol yang ketiga adalah proses. Ya, simbolnya seperti ini menggunakan persegi panjang. Ini digunakan untuk menunjukkan proses yang sedang berjalan atau proses yang sedang dilakukan. Dan simbol yang terakhir adalah pencabangan. Ini bentuknya wajib seperti ini. Ini digunakan atau berfungsi untuk menunjukkan kondisi yang akan menghasilkan dua kemungkinan, ya atau tidak. Nanti akan Bapak jelaskan di contoh ya. Ini ada dua contoh algoritma flowchart ya. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Nah, sebelah kiri ini adalah algoritma flowchart cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Seperti tadi ya, diawali dengan kata mulai dengan simbol ini, kemudian masuk ke unsur input menggunakan simbol jajar genjang. Kata-katanya masukkan bilangan A, masukkan bilangan B. Setelah unsur input, kita masuk ke unsur proses menggunakan simbol kotak. Nah, intinya di proses ini akan dijumlahkan bilangan A itu dengan bilangan B dimasukkan ke variabel hasil. Setelah unsur proses, kita masuk ke unsur output. Jadinya outputnya adalah tampilkan variabel hasil. Lanjut ke selesai menggunakan simbol yang sama dengan mulai tadi. Ya, ini contoh algoritma flowchart cara kerja kalkulator dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Kita beralih ke yang sebelah kanan. Ini lebih panjang algoritmanya. Jadi ini adalah algoritma cara membuat kopi. Tentunya kopi yang enak ya. Jadi diawali dengan mulai, simbolnya masih sama seperti ini. Kemudian masuk ke unsur input. Jadinya dalam membuat kopi, unsur inputnya seperti ini. Masukkan kopi, gula, dan air panas ke gelas ya. Jadinya menggunakan simbol jajar genjang kalau input. Kemudian setelah unsur input masuk ke unsur proses, jadinya menggunakan simbol persegi panjang seperti ini. Prosesnya adalah aduk hingga merata, kemudian dicicipi. Masih di unsur proses, ini ada pencabangan. Karena kita akan membuat kopi yang enak ya. Jadinya di sini ada pertanyaan. Pencabangan itu adalah pertanyaan. Apakah kurang manis? Nah, jika iya, berarti masuk ke unsur input lagi. Apa yang diinput? Tambahkan gula. Setelah itu masuk ke unsur proses, yaitu aduk hingga merata, baru ke unsur output, kopi siap diminum. Kalau pertanyaan tadi apakah kurang manis, jawabannya tidak, berarti dari unsur proses ini kita bisa langsung masuk ke unsur output, yaitu kopi siap diminum. Terakhir selesai menggunakan simbol yang sama ya. Kurang lebih seperti itu cara penulisan algoritma menggunakan flowchart. Jadinya sebenarnya ada banyak simbol yang bisa digunakan, tapi untuk tahapan atau tingkatan SMA kita cukup menggunakan 4 simbol dulu ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga, penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Kalau cara yang pertama tadi menggunakan bahasa natural ya. Cara yang kedua menggunakan bagan atau simbol. Kalau yang ketiga ini
Hampir mirip dengan cara pertama, yaitu menggunakan bahasa, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya. Seperti apa itu bahasa pemrograman tingkat tinggi? Kita akan nanti bahas lagi di sesi yang kedua, terkait dengan pemrograman. Ya. Kemudian penulisan algoritma menggunakan pseudocode ini, itu menggunakan bahasa yang lebih ringkas. Kalau menggunakan bahasa natural tadi itu kan bahasanya sedikit panjang, karena menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi kalau menggunakan pseudocode, ini bahasa yang digunakan adalah lebih ringkas, karena ada kaidah-kaidahnya. Ya. Pseudocode tidak bisa diproses oleh komputer, karena ini masih sifatnya algoritma. Kalau dia sudah bahasa pemrograman, itu baru bisa diproses oleh komputer. Jadinya algoritma itu semacam rancangannya dulu, nanti baru diproses oleh komputer. Jadinya kalau algoritma ini belum bisa diproses oleh komputer ya. Walaupun bahasa yang digunakannya menyerupai bahasa pemrograman, tapi belum bisa diproses karena dia masih sifatnya algoritma. Ini adalah struktur dasar dari algoritma pseudocode. Jadinya ada 3 bagian. Ada bagian judul, ini berisi judul algoritmanya, kemudian bagian deskripsi, ini berisi deklarasi variabel atau konstanta. Kemudian ada bagian implementasi, ini berisi inti dari algoritmanya. Nah, dalam penulisan algoritma pseudocode, kita harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan. Ini cukup banyak kaidahnya. Yang pertama itu penulisan algoritmanya secara umum menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sini bedanya ya. Low battery, please charge. Penulisan algoritma menggunakan pseudocode ini menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, tetapi kalau bahasa pemrograman itu tidak mengenal bahasa Indonesia, tapi kalau di algoritma pseudocode ini masih boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kaidah yang kedua, simbol tanda garis miring 2. Ini digunakan untuk memberikan komentar. Seperti ini ya, digunakan untuk memberikan komentar. Jadinya judul ini isinya apa sih? Nah, di sini komentarnya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian kaidah yang ketiga, simbol titik koma digunakan pada setiap akhir baris atau akhir pada suatu struktur dalam algoritma. Di sini lebih ke teknis ya. Jadinya setiap kita selesai memasukkan sebuah satu baris yang merupakan satu struktur, kita harus akhiri dengan titik koma. Kemudian simbol titik 2 digunakan untuk mendeklarasikan atau menentukan jenis data pada suatu variabel. Jadi titik 2 ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel A atau variabel B menggunakan jenis data atau tipe data apa. Ya. Kita lanjut ke kaidah yang kelima, simbol koma itu digunakan saat melakukan deklarasi variabel yang sama. Jadinya ketika ada 3 variabel, terus 3 variabel ini memiliki jenis data yang sama, kita tidak perlu menggunakan 3 baris. Cukup menggunakan 1 baris, misalkan variabel A, variabel B, variabel C, titik 2. Nah, itu deklarasinya titik 2, baru jenis datanya. Misalkan integer untuk angka, ya, string untuk tulisan. Kemudian kaidah yang keenam, yaitu simbol underscore. Ini digunakan sebagai pengganti spasi. Jadinya dalam penulisan algoritma, itu sebenarnya tidak boleh menggunakan spasi, kecuali diapit sama 2 tanda kutip seperti ini. Jadinya, simbol tanda kutip digunakan untuk memunculkan sebuah tulisan. Kalau dia sudah diapit sama 2 tanda kutip, itu baru boleh ada spasinya. Tapi kalau tidak, harus diganti dengan underscore. Kaidah yang ke-8, penggunaan notasi panah ke kiri ya, menunjukkan pemberian nilai suatu variabel. Contohnya, misalkan variabel A diberikan nilai 10. Atau kita balik, nilai 10 diberikan ke variabel A. Kita baca seperti itu ya. Kaidah yang ke-9, pernyataan yang dapat berdiri sendiri akan ditulis dalam sebuah baris tersendiri. Jadinya, kalau pernyataannya ini berdiri sendiri, tidak boleh dipisahkan menjadi 2 baris. Harus 1 baris. Seperti ini contohnya. Panjang kali lebar ini dimasukkan ke dalam variabel luas. Atau variabel luas itu diisi dari hasil panjang kali dengan lebar. Ini berdiri sendiri. Dia tidak boleh dipisah menjadi 2 baris. Kaidah yang ke-10, penggunaan write dan read digunakan untuk proses masukan dan keluaran. Contohnya seperti ini. Write, masukkan bilangan 1. Artinya munculkan tulisan bilangan 1. Read, bilangan 1. Ini variabel. Jadinya setiap apa yang diketik di sini,
setiap angka berapa yang dimasukkan di sini akan dipindahkan ke dalam variabel bilangan 1 atau dibaca oleh variabel bilangan 1. Kaidah yang terakhir yaitu penulisan menjorok ke kanan, artinya penulisannya ada bagian yang di kanan, itu digunakan untuk menuliskan pernyataan yang berada dalam suatu struktur blok yang sama. Jadinya ini lebih ke kerapian saja ya. Ini terkait dengan kerapian. Ini contoh dari algoritma Pusudukut. Jadinya seperti struktur tadi ada 3 bagian. Ada judulnya adalah algoritma underscore penjumlahan. Ingat, tidak boleh ada spasi kalau tidak diapit sama 2 tanda kutip, ya. Terus diakhiri dengan titik koma. Kemudian setelah bagian judul ada bagian deklarasi. Di sini kita munculkan variabel yang kita akan gunakan saat kita mengeksekusi sebuah proses di dalam algoritma. Kalau ini contoh algoritmanya sama, proses kalkulator sederhana dalam menyelesaikan proses penjumlahan. Jadinya variabel yang Bapak gunakan ada 3. Ada variabel bilangan 1, variabel bilangan 2, dan hasil. Ingat penggunaan koma di sini ketika variabelnya memiliki tipe jenis data yang sama. Jadinya cukup kita gunakan 1 baris, dipisahkan dengan koma, titik 2 untuk deklarasi variabel, untuk deklarasi jenis data maksudnya, terus jenis datanya adalah integer. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian write, munculkan tulisan, masukkan bilangan 1. Kemudian dibaca oleh variabel bilangan 1. Jadinya apapun yang diketik di sini akan dibaca oleh variabel bilangan 1. Write, masukkan bilangan 2. Jadinya apapun yang diketik di sini akan dibaca oleh variabel bilangan 2. Kemudian bilangan 1 dengan bilangan 2 itu hasil penjumlahannya akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Atau dibalik bacanya, variabel hasil itu diisi dari penjumlahan bilangan 1 dengan bilangan 2. Ini unsur inputnya, ya. Ini unsur prosesnya. Sedangkan ini adalah unsur output. Jadinya munculkan tulisan hasil penjumlahannya adalah baru munculkan variabel hasilnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadinya dari 3 cara penulisan algoritma, mungkin yang paling mudah itu adalah yang pertama, menggunakan bahasa natural. Kemudian kalau yang paling ringkas itu menggunakan cara yang kedua yaitu flowchart. Sedangkan kalau yang paling rumit itu mungkin cara yang ketiga yaitu penulisan algoritmanya menggunakan Pusudukut, ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada forum diskusi